pesan yang semua orang perlu dengar. Mungkin karena empati saya terhadap Anda. Di area-area dalam hidup saat kita merasa lelah, sedikit frustasi, dan kita mengharapkan terjadi perubahan karena rasanya lambat dan kita ingin menyerah. Sudah beberapa bulan saya mengamati dan saya temukan cara menantang orang untuk tidak menyerah. Ada pasangan yang baru menikah kurang dari 2 tahun tapi sudah memutuskan untuk mengakhirinya. Saya juga mau bercerita tentang pria parubaya yang lelah karena menjadi pengangguran, tidak bekerja, dan jadi patah semangat. Orang tua yang hampir menyerah pada anak remajanya, perempuan muda yang mengalami patah hati, istri yang lelah merasa kesepian di rumah dan keluarganya sendiri, pelajar yang tidak bisa lepas dari depresi, wanita lajang yang menantikan jodoh dari Tuhan, jodoh idamannya, pria yang ingin meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Ada juga suami istri yang mendapati penyakit kanker anaknya kembali lagi. Saya bertanya, saya turut sedih, bolehkah saya mendoakannya? Mereka menjawab, tidak perlu. Kami sudah berdoa. Semua kekecewaan dan harapan yang hilang membuat mereka merasa putus asa, tetapi sebenarnya dari semua hal tadi mereka menyerah pada apa? Sebenarnya mereka kehilangan pengharapan pada Tuhan karena mereka meminta tapi Tuhan tidak menjawabnya. Anda membawa sesuatu yang rusak dan berkata, Tuhan, bisakah Engkau memperbaikinya? Tapi kemudian malah nampak lebih rusak. Jadi mereka kehilangan pengharapan pada Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar dari 2 Korintus 4. Orang-orang Kristen di Korintus juga merasa seperti itu, merasa kehilangan harapan. Merasa orang-orang Kristen pada abad pertama itu berarti tidak ada orang Kristen sebelum mereka. Ini adalah hal yang sangat baru. Saya yakin mereka berpikir jika mereka mengikut Yesus maka perjalanan jadi lancar. Jika Tuhan adalah Bapa mereka, semua hal akan lebih mudah, bukan lebih sulit. Itu logikanya. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Semua menjadi lebih sulit. Lebih sulit daripada sebelum mereka menjadi Kristen. Mereka melihat sekitar dan nampaknya situasi hidup tidak berjalan sesuai kehendak mereka. Mereka mulai kehilangan iman. Lalu Paulus menulis surat yang menguatkan mereka agar tidak menyerah. Dia memakai perumpamaan dalam 2 Korintus 4 ayat 7 yang menurut saya bisa sangat membantu. Ini perumpamaan tentang bejana. Paulus berkata, kita adalah bejana. Bagi kita, itu hanyalah sebuah bejana. Tapi bagi mereka di Korintus, bejana adalah industri besar, tembikar dan keramik. Mereka terkenal dengan keramik yang dihias dengan indah. Paulus berkata, kita adalah seperti bejana tanah liat yang di sekitar kita. Itulah kita. Kita seperti bejana. Apa fakta dari bejana ini? Baik itu polos, sederhana maupun dengan hiasan yang indah, faktanya bejana itu rapuh. Bejana itu mudah pecah, mudah terkelupas, dan mudah dibentuk. Paulus berkata seperti itulah kita. Itulah gambaran bagaimana kita menjalani hidup. Kita adalah bejana tanah liat dalam dunia yang keras. Ada hal yang menarik. Jika Anda ke Korintus sekarang, sangatlah mudah menemukan potongan keramik berusia ratusan tahun seperti ini. Teman saya membawakan ini untuk saya dari abad pertama. Ada banyak sekali pecahan tembikar, pecahan bejana dari sisa-sisa kepingan. Kata Paulus, hidup pun bisa terlihat seperti ini. Terlihat hancur dan rusak. Hidup itu keras dan kita adalah bejana tanah liat. Paulus ingin menguatkan dan menantang mereka untuk tidak menyerah karena saat Anda merasa seperti bejana yang terkelupas, hancur dan bahkan berkeping-keping, saat itulah Anda merasa ingin menyerah. Saya menanyakan ini kepada beberapa orang akhir-akhir ini. Pernahkah Anda kehilangan pengharapan pada Tuhan? Mengapa? Bisakah Anda menjawab pertanyaan itu sekarang? Saya tidak tahu kapan Anda mengalaminya, tapi Anda di sini. Berarti Anda belum menyerah. Jadi, kapan Anda merasa menyerah pada Tuhan? Dan kalau iya, mengapa?
Bisakah saya mengetahui masa kehidupan Anda itu? Tebakan saya, kebanyakan Anda mengalaminya saat hal buruk terjadi. Saat situasi sedang sangat sulit, Anda minta pertolongan Tuhan, tapi tampaknya Tuhan tidak menolong Anda. Lalu Anda menyerah pada Tuhan. Mungkin Anda tidak berkata menyerah, tapi Anda berhenti berdoa. Bukankah itu berarti Anda menyerah pada Tuhan? Anda melalui situasi yang sulit dan mulai bertanya, apa aku bisa mengandalkan Tuhan? Setiap tahun ada 3 hari khusus di mana saya membawa anak berlibur, waktu untuk ayah dan anak. Biasanya kami bermain ski dan berseluncur di salju karena anak saya menyukainya. Suatu hari Minggu pukul 8.30 pagi kami duduk di lift untuk ski. Lalu saya berdoa dengan suara keras. Saya bilang, Tuhan, sambil kami naik, Tuhan, ini hari yang indah. Terima kasih untuk waktu bersama anak saya. Semoga tidak ada tulang yang patah hari ini. Saya berdoa demikian dengan sangat lantang. Semoga tidak ada tulang yang patah hari ini. Dan inilah saat kami di pegunungan, anak saya, dia baik-baik saja. Anak saya bersiap naik kereta luncur, patroli ski. Dia mengalami patah di bagian, klavikula atau tulang selangka. Tulang selangkanya patah. Ini baik untuknya karena dia selalu meluncur terlalu cepat. Kami sudah bilang pelan-pelan. Dan sekarang dia belajar untuk lebih pelan. Hari itu adalah hari pertama yang membuat frustasi. Saya berdoa, Tuhan, tolong hal itu jangan terjadi. Tapi 3 jam kemudian, itulah yang terjadi. Dalam perjalanan pulang, seorang pria menghampiri saya. Dia memperkenalkan dirinya dan berkata, saya senang bisa satu pesawat dengan Anda. Saya merasa lebih baik. Tidak seperti itu. Anak saya di sini memakai penyangga tangan. Kita punya bermacam ide dan harapan dan berdoa untuk hasil yang berbeda. Beberapa dari Anda tahu bagaimana rasanya. Bahkan Anda mungkin mengalami yang lebih buruk dari patah tulang. Anda mengalami kehancuran keluarga atau roh dan hati yang hancur. Anda spesifik berdoa pada Tuhan agar hal ini tidak terjadi, namun hal itu malah terjadi. Anda berdoa agar suatu hal terjadi, namun hal itu tidak terjadi. Lalu, kita cenderung mulai menyerah dengan Tuhan. Mengapa tidak Tuhan jaga? Mengapa tidak Tuhan berikan? Mengapa Dia tidak menolong? Mengapa Dia tidak sembuhkan? Ya, mungkin ada jawaban dari semuanya yang tidak bisa kita lihat sepenuhnya. Ya, mungkin saja anak saya terluka karena dia mengebut turun dari gunung. Mungkin dia belajar sesuatu dari itu untuk mencegah hal yang lebih buruk di masa depan. Entahlah, mungkin saja. Sepertinya tidak ada jawaban yang memuaskan di masa-masa itu. Dan akhirnya kita mulai menyerah pada Tuhan. Saya bicara pada seorang wanita setelah ibadah. Dia berusia sekitar 35 tahun dan sedang dalam proses perceraian. Dia punya masalah keuangan dan banyak tagihan. Saya tanya apa dia sudah cerita pada keluarganya. Karena terkadang saat kita ingin menolong, kita perlu bertanya lebih dulu. Saya tanya, apa kamu sudah bicara dengan ayahmu? Kata ayah membuatnya menangis dan semakin terluka. Dia tidak pernah melihat ayahnya sejak dia masih kecil. Awalnya tidak menghubungi, apalagi berkunjung. Saat ulang tahun hanya ada sebatas pesan singkat dari ayahnya. Tapi tiap ulang tahun dia selalu mengecek ponselnya. Ini mirip dengan kondisi Anda sekarang. Anda menyerah dengan Tuhan seperti dia menyerah dengan ayahnya. Tapi Anda ada di gereja karena Anda ingin mengecek ponsel dengan ekspektasi yang tidak tinggi. Anda merasakan kekecewaan. Kadang orang berkata tidak mempercayai Tuhan. Biasanya saat kita dengar orang berkata demikian, kita mengartikannya sebagai pernyataan bahwa dia tidak percaya Tuhan ada dan nyata. Menurut saya, tidak selalu begitu maksud mereka. Saat orang berkata tidak percaya pada Tuhan, itu bukan tentang keberadaan Tuhan, melainkan tentang ketidakhadiran Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan.
Saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya Tuhan itu nyata, tapi saya tidak percaya kalau Dia akan menolong dan ada di sisi saya. Lalu orang itu mulai menyerah. Dalam 2 Korintus 4, Paulus berbicara kepada beberapa orang Kristen di kota Korintus yang merasa hidupnya keras dan rapuh. Dia membagikan kebenaran untuk mereka. Ini sangat berarti bagi kita, terutama saat akan menyerah. Karena kita memiliki mantra yang terus terngiang di kepala saat kita lemah dan hampir menyerah pada Tuhan. Mantra itu adalah, Tuhan tidak peduli. Itu mantra yang menghancurkan. Mantra itu adalah, saya tidak bisa bangkit lagi. Karena itu, Paulus memberikan kita mantra baru. Dia memberikan kebenaran untuk kita pegang. Dia ingin menantang iman kita. Tapi ingatlah, Paulus tidak menjelaskan iman seperti pura-pura semua baik saat semua sedang tidak baik. Sebagai pengkhotbah, saya merasa sangat terganggu saat pengkhotbah lain menjelaskan bahwa mengikut Tuhan seakan-akan seperti berdiri di tengah hujan dan berpura-pura bahwa cuaca cerah. Saya tidak suka itu. Paulus juga tidak. Kita harus realistis. Tapi juga menguatkan, ini kebenaran yang disampaikan di ayat 8 dan 9. Ini kebenarannya, kami ditekan masalah dari berbagai sisi, tapi tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Oke. Ayat 8. Kami ditekan dari berbagai sisi, tapi tidak terjepit. Penindasan tidak akan menghancurkan kita. Tekanan tidak akan menghancurkan kita. Saya tidak bilang Anda tidak akan tertekan, tapi tekanan tidak akan menghancurkan Anda. Saya tidak bilang Anda tidak merasa tertekan. Saya tidak bilang tekanan tidak datang dari segala arah. Yang saya katakan, Anda akan merasa tertekan, tapi Anda tidak akan hancur, karena ada pengharapan di dalam Yesus. Gambaran dari hal ini ada dalam kitab Keluaran. Anda pasti tahu cerita di mana Musa memimpin umat Israel meninggalkan perbudakan di Mesir. Dan saat umat Israel dalam perjalanan, Fir'aun sadar sudah mengambil keputusan yang buruk. Aku ingin budakku kembali, lalu dia mengirim prajuritnya untuk mengejar umat Israel. Para prajurit hampir berhasil mengejar, hampir menangkap mereka, tapi saat tiba di Laut Merah, tidak ada waktu yang bisa lebih buruk. Laut Merah di depan mereka dan para prajurit mengejar dari belakang. Ayolah. Semua ini datang bersamaan. Di satu sisi kita harus menghadapi lautan luas, di sisi lain menghadapi para prajurit. Nah, di satu sisi ada prajurit, dan di sisi yang lain ada lautan. Ini adalah tekanan. Beginilah respon mereka dalam Keluaran 14 ayat 10. Ketika Fir'aun mendekat, orang Israel menoleh. Apa yang mereka lakukan? Mereka ketakutan. Orang Israel menoleh dan panik saat prajurit Mesir bergerak menyusul mereka. Umat Israel berseru pada Tuhan dan berkata pada Musa, "Apakah tidak ada cukup kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat terhadap kami? Kenapa kau membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir?" Tidak, mereka tidak mengatakannya. "Jangan pedulikan kami." Mereka tidak mengatakan itu. "Dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Lebih baik kami diperbudak orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Saat tekanan datang, apa yang mereka lakukan? Mereka ketakutan. Lalu mereka mulai menyalahkan dan mengeluh. Mereka menyalahkan dan mengeluh. Ini yang biasa kita lakukan. Saat tekanan datang, bukannya melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita di masa lalu, bukannya tenang sebentar dan melihat bagaimana Tuhan menolong kita, bukannya kita berpikir sejenak seberapa jauh Tuhan telah membawa kita malah panik, menyalahkan dan mengeluh. Mereka menyalahkan Musa atas situasi mereka. Mereka mengeluhkan keadaan yang dulu lebih baik meskipun sebaliknya. Mereka menyalahkan dan mengeluh. Menurut saya, menyalahkan dan mengeluh adalah pintu menuju putus asa.
Jika Anda terus menyalahkan, Anda mulai merasa menjadi korban. Dan saat merasa menjadi korban, Anda akan menyerah. Anda akan menyerah tanpa merasa telah menyerah dari sesuatu. Mereka menyalahkan dan mengeluh. Begitupun kita. Bukannya saya menyerah, saya hanya tidak punya pilihan. Anda bilang, saya tidak punya pilihan. Seandainya rumah tempat saya dibesarkan berbeda, seandainya pasangan saya lebih perhatian, seandainya pasangan saya lebih menyayangi saya, seandainya atasan saya tidak terlalu menuntut, seandainya Tuhan membuka pintu ini. Tapi saya tidak menyerah, karena saya bukan pecundang. Saya hanya tidak punya pilihan. Akhirnya kita menyerah dengan menjadikan diri kita korban dan berpikir tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi orang merasa tertindas dan tidak melihat jalan keluar. Ayat 13, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah Tuhan menyelamatkanmu hari ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan terlihat lagi selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tenanglah kamu. Tenanglah. Tuhan akan berperang untuk kamu. Inilah tantangan dari realita itu. Tuhan jarang mendahului. Tuhan biasanya datang menurut waktunya. Jika saya satukan cerita ini dalam pikiran saya, mungkin saya akan berkata, Tuhan, jika kau berperang bagi mereka bagaimana? Jika engkau membuat prajurit itu tidak bisa meninggalkan Mesir saja. Mengapa tidak begitu saja? Atau bagaimana jika Tuhan mengubah waktunya sedikit, sehingga itu tidak menimpa mereka bersamaan? Laut Merah dan prajurit tidak datang bersamaan, satu persatu. Jika Tuhan berperang untukku, bagaimana? Kalau tidak begini, Tuhan memiliki jawabannya, dan saya suka bagaimana jawaban itu disampaikan di ayat 18. Tuhan berkata, aku akan menggunakan Fir'aun dan seluruh pasukannya, kereta dan penunggang kudanya untuk memperlihatkan kemuliaanku supaya orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ada maksud dalam penindasan. Allah ingin menunjukkan kemuliaannya. Ada maksud saat Anda berada di posisi di mana tidak ada jalan lagi, karena Tuhan punya kesempatan untuk menunjukkan kuasa dan kekuatannya dalam hidup Anda. Itulah arti dari menjadi bejana. Anda adalah bejana dan ada harta di dalam Anda dalam 2 Korintus 4 ayat 7 yang membuat kuasa Tuhan terlihat melalui Anda. Karena Anda adalah bejana, saya sering lihat ini di gereja. Ada pasangan yang punya anak sakit dan harus menjalani banyak tes dan pengobatan. Setiap kali bertemu, mereka ingin mengenalkan saya dengan suster atau dokter berbeda yang mereka ajak ke gereja. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seorang istri dan ibu muda kehilangan suaminya. Tekanan datang. Dan tampaknya tidak ada jalan keluar. Tapi lihatlah, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Seorang pria yang sudah menganggur cukup lama merasa tertekan karena harus membayar hipotek. Komunitas selnya bersatu untuk meringankan penderitaan orang itu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Begitulah cara kerjanya. Jadi saat Laut Merah ada di depan dan prajurit di belakang Anda, bagaimana menghadapinya? Tenanglah. Biar Tuhan yang maju. Bagaimana tahu Anda ada di titik ini saat Anda tidak bisa melakukan apapun? Itulah tanda bahwa tekanan datang. Anda coba mengontrol situasi, tapi tidak bisa. Anda coba mengontrol perasaan orang, tapi tidak bisa. Sebesar apapun keinginan mengambil keputusan untuk orang lain, Anda tidak bisa melakukannya. Anda ingin mengubah hasil diagnosa dokter, tapi Anda tidak mampu. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Saat tekanan datang dan tidak ada yang bisa Anda lakukan, izinkan Tuhan yang maju. Katakan pada diri Anda, aku tertindas tapi tidak hancur. Aku tertindas tapi tidak hancur. Ayat 8, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami habis akal namun tidak putus asa, artinya ketidakpastian tidak akan melemahkan kita. Apakah kita kehabisan akal? Ya. Apa ada hal lain yang terjadi dan tidak bisa dipahami? Ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa hal yang cukup membingungkan, yang dalam pandangan kita sangat berbeda jika
kita punya kendali. Apa kita kehabisan akal? Ya, namun tidak putus asa. Mengapa? Mengapa kita tidak putus asa? Karena Tuhan tahu yang tidak kita ketahui. Itulah iman sesungguhnya yang dikatakan dalam Ibrani 11. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi, pertanyaan muncul, kebingungan kembali muncul. Tapi, kita punya iman bahwa cerita kita sudah dituliskan, hanya saja belum kita pahami. Waktu kecil, saya biasa berkunjung ke kakek dan nenek saya di Quincy, Illinois. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Saat itu belum ada telepon genggam dan lain-lainnya. Mereka punya mainan puzzle. Nenek saya punya puzzle. Dia suka menyusun puzzle, tapi dia menyimpannya di plastik. Saya tidak tahu kenapa, sepertinya ada hubungannya dengan depresi yang dia miliki. Seperti itu jawaban dari banyak pertanyaan saya. Dia menyusun puzzle itu. Saya pikir dia menyusun dan meninggalkannya sebentar. Saya ingat itu. Dia tidak mau membuangnya, tapi juga tidak mau kotak puzzle itu memenuhi ruangan. Jadi dia menyimpannya di dalam kantong plastik. Sebagai anak kecil waktu itu saya bosan sekali, jadi saya membuka plastik itu dan mencoba menyusun puzzle-nya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menyusun puzzle tanpa melihat gambar utuh pada bungkusnya. Saya tidak tahu gambar apa itu. Bisa saja itu gambar langit Chicago, bisa jadi gambar 3 ekor kucing yang sedang menatap saya sebagaimana tatapan kucing. Anda tahu, saya bisa menyusunnya tapi tidak tahu gambar apa itu. Saya tidak pernah berhasil menyelesaikan puzzle-nya. Saya selalu menyerah. Mengapa? Karena saya tidak punya gambarannya. Saya butuh gambarnya. Karena jika saya punya gambarnya, setiap keinginan jadi masuk akal. Jika saya punya gambarnya, saya akan mengerti bahwa setiap kepingan punya tujuan dan semua bersatu untuk tujuan itu. Tapi saya tidak punya gambarnya. Jika tidak punya gambaran, Anda akan menyerah. Dengarkan ini. Iman itu bagai mengerjakan puzzle saat kita tidak punya gambar utuhnya. Kita mencoba menyusunnya, tapi kita tidak mengerti. Anda tidak bisa melihatnya. Anda tidak mengerti akan seperti apa hasilnya nanti. Tapi Anda tetap berusaha. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku mau engkau pergi." "Kemana aku harus pergi, Tuhan?" "Tidak akan kuberitahu." "Pergi saja." Juga saat Yusuf diberitahu lewat mimpi bahwa dia akan jadi pemimpin hebat tapi malah dijual sebagai budak. Saat Daud sebagai raja yang diurapi harus menghabiskan bertahun-tahun untuk kabur dan menyelamatkan dirinya di gua-gua. Saat Maria diberitahu akan mengandung seorang anak padahal dia perawan. Saat Petrus meninggalkan jala ikan untuk menjadi penjala manusia, meski dia tidak mengerti artinya. Inilah cerita Anda. Tuhan berkata, Anda adalah kepingannya. Ada banyak hal tidak masuk akal. Kita coba pahami dengan sedikit kepingan yang tersusun. Kita pikir kita tahu. Dan mencapai sesuatu. Ada sedikit bagian di sudut sini, di sudut sana. Tapi seiring waktu berlalu, kita tetap tidak melihat gambaran utuhnya. Begini, puzzle-nya akan mulai menyatu. Gambarnya akan mulai terlihat. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan terus menyusun kepingan walau Anda tidak punya gambaran. Apakah kita bingung? Ya, kita bingung. Apakah kita dalam keputusasaan? Tidak. Kita tidak begitu. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Yang bisa kita yakini adalah perlawanan tidak bisa menghentikan kita. Kita dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Roma 8 berkata, jika Allah berada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Mungkin terdengar seperti pertanyaan retoris. Saya sudah tahu jawabannya. Ya. Pertanyaannya, apakah Allah di pihak Anda? Apa Allah di pihak Anda? Jika saya sungguh percaya Tuhan di pihak saya tidak akan menyerah.
Jika saya sungguh percaya Tuhan di sisi saya tidak akan berhenti sekarang. Jika saya percaya Tuhan bersama saya sekarang, saya pasti akan tetap kuat dan bertahan. Tapi bagaimana saya tahu Tuhan bersama saya? Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jika hal besar ini adalah benar, bukankah berarti hal kecil lain akan dia urus juga? Dia menyusunnya dari yang terbesar hingga terkecil. Apa ada hal lain yang lebih berharga bagi Tuhan selain anaknya sendiri? Tidak. Apakah Tuhan memberikan putranya bagi Anda? Ya, benar. Jika Tuhan memberikan hal yang paling berharga bagi Anda, bukankah berarti Tuhan akan mengurus hal-hal lain? Maka saya tidak perlu menjadikan keadaan sekitar sebagai bukti bahwa Tuhan bersama saya, hanya perlu memandang salib. Paulus melanjutkan di Roma 8, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah jika kita sengsara dan tertindas, berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Apa begitu? Apa itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita jika kita dianiaya, kelaparan, miskin, dalam bahaya, atau terancam? Saya tidak tahu. Kadang terasa demikian. Ayat 35. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan sudah dicapai. Anda melihat kondisi sekarang. Anda melihat kondisi Anda untuk menemukan kasih Tuhan. Padahal kemenangan sudah Tuhan raih. Anda tidak berperang untuk menang, melainkan berperang dari kemenangan karena Tuhan sudah menang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, baiklah. Kita dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Lawan tidak dapat menghentikan kita. 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saya katakan begini, kita dijatuhkan tapi tidak tersingkirkan. Anda bisa menjatuhkan saya, tapi tidak bisa menyingkirkan saya. Kita bisa saja dijatuhkan. Kata dijatuhkan berarti sesuatu yang harus diperhatikan. Ini keadaan darurat, pukulan yang tidak terduga, seperti saat semuanya baik, tiba-tiba hal itu datang. Persis seperti telepon di tengah malam. Sebuah diagnosa yang tidak terduga, kecelakaan yang menyedihkan, itu masa di mana semua baik-baik saja di pagi hari, lalu hidup Anda berubah total di siang hari. Saat itulah kita dijatuhkan tapi tidak tersingkirkan karena kita bangkit lagi. Saya memulai podcast beberapa bulan lalu. Saya ingin Anda mendengarnya, berjudul Satu Persatu. Alasan saya memulainya tentu karena podcast itu gratis, jadi saya ingin Anda dengar. Alasan lainnya adalah sebagai seorang pendeta, saya sering mendengar kisah-kisah iman yang sangat menginspirasi saya. Saya mendengar cerita dan kesaksian dari orang-orang yang dijatuhkan tapi tidak tersingkirkan. Saya ingin Anda sebagai jemaat gereja bisa mendengar cerita-cerita ini dari mulut orang-orang yang mengalaminya langsung. Jadi bukan saya yang bercerita di situ, Anda bisa mendengar langsung dari mereka. Saya juga berkhotbah sedikit di sana, berjudul Satu Persatu. Saya pikir ini menginspirasi dan Anda akan dikuatkan karena saat kita mendengar pengalaman seseorang tentang apa yang kita bicarakan, itu bisa menguatkan kita. Akan berbeda dari membaca, akan berbeda saat Anda mendengarnya langsung dari yang mengalaminya. Saat mereka dijatuhkan, tapi tidak hancur. Saat mereka ditindas, tapi tidak terjepit. Saat mereka dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Coba dengarkan dan Anda akan dikuatkan. Jadi bagaimana kita mengklaim hal ini? Apakah ini nyata? Karena pengharapan kita bukan berasal dari dunia. Pengharapan kita
ada di sorga. Dunia ini sangat singkat. Saya tahu Anda tidak melihat atau merasakannya sekarang. Dalam 2 Korintus 4, Paulus menuliskan, "Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari." Ayat 17, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Baiklah, tapi Paulus kan tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Paulus berkata bahwa suatu hari di surga nanti kita akan melihat ke belakang dan semua yang sudah kita lalui seperti bukan apa-apa. Tapi dia tidak tahu apa-apa, dia tidak mengerti. Hati-hati. Bagaimana kalau saya taruh penderitaan dia pada Anda? Dia dicebloskan ke penjara dengan tidak adil berkali-kali. Dia dicambuk 5 kali, dipukul dengan tongkat 3 kali, dilempari batu, dibiarkan mati, dia karam 3 kali. Dia sering kehilangan tempat tinggal, lapar dan haus. Dia tahu rasanya kedinginan dan telanjang. Dia memiliki masalah fisik, sampai 3 kali meminta Tuhan mengambil penyakit itu darinya. Tapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna." Anda adalah bejana dan kuasa Tuhan ditunjukkan lewat apa yang Anda lalui dalam hidup Anda. Kasih karuniaku cukup bagimu. Paulus berkata suatu hari di surga nanti, ia akan melihat ke belakang dan melihat semua itu bukan masalah besar. C.S. Lewis menjelaskan begini, pintu yang kita ketuk sepanjang hidup kita pada akhirnya akan terbuka. Anda mendapati diri Anda terus mengetuk pintu, "Tuhan, maukah Engkau menyembuhkanku? Tuhan, maukah Engkau menolongku? Tuhan, maukah Engkau memulihkanku?" Dan pintu yang terus kita ketuk di surga akhirnya terbuka. Kita dijatuhkan tapi tidak tersingkirkan. Tekanan tidak bisa menghancurkan kita, ketidakpastian tidak bisa melemahkan kita, lawan tidak bisa menghentikan kita. Minggu ini saya bertanya kepada beberapa orang, pernahkah Anda berpikir untuk menyerah dari Tuhan? Beberapa orang menceritakan masalah dan penderitaan dalam hidup mereka, namun ada satu pria yang menjawab berbeda. Saya bertanya, pernahkah Anda menyerah dari Tuhan? Jawabnya, iya. Ada kalanya saya menyerah dari Tuhan karena saya yakin Tuhan sudah lebih dulu menyerah dengan saya. Saya pikir mungkin itulah inti dari semua ini. Mungkin itulah masalahnya, kita melihat semua situasi dan kondisi ini dan merasa bahwa Tuhan sudah menyerah dengan kita. Bukan kita yang mau menyerah dari Tuhan, tapi kita yakin Tuhan sudah lebih dulu menyerah dengan kita. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kita semua adalah bejana yang retak, hancur, dan cacat. Mana mungkin Tuhan mau berhubungan dengan kita? Saya berbicara dengan seorang perempuan sepulang dari gereja. Dia berkata, "Tidak ada orang yang tahu tentang aborsi saya. Tapi Tuhan tahu. Apakah saya boleh berada di sini?" Musuh telah membisikkan kepadanya sejak lama bahwa Tuhan sudah menyerah dengan dia sejak dulu. Dan dia percaya. Karena itu dia menjauh. Mungkin itu juga yang Anda alami. Bukan Anda yang ingin menyerah dari Tuhan, sepertinya Tuhan menyerah dengan Anda. Karena Anda tidak ingin tertolak, maka Anda berpura-pura tidak mau berhubungan lagi dengan Tuhan. Anda jadi tidak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan gereja. Tapi di lubuk hati, Anda tahu siapa Anda. Anda khawatir Tuhan tidak mau menerima Anda. Anda tidak ingin merasa Tuhan menolak Anda, jadi Anda menolak Tuhan terlebih dahulu. Seberapa sering Anda berjanji untuk tidak melakukannya lagi? Berapa kali atau berapa tahun Anda jalani hidup sesuka Anda? Berapa banyak orang di sekitar, berapa banyak bejana di sekeliling Anda yang sudah Anda pecahkan? Anda hanya berpikir, entah, saya tidak tahu, saya tidak mau berurusan apapun dengan diri saya. Ada cerita dalam Perjanjian Lama. Saat Tuhan ingin menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya, Dia meminta Nabi Hosea untuk melakukan hal yang tidak biasa dan menyuruh Hosea pergi ke kawasan prostitusi, tempat yang buruk di kota itu, untuk mencari seorang pelacur di sana bernama Gomer. Di sana dia harus membeli Gomer dari Germo dan membawanya pulang. Setelah itu menikahinya, kemudian menjadikannya istrinya. Itu permintaan yang tidak biasa bagi seorang nabi.
Tapi Hosea melakukan apa yang Tuhan minta. Dia pergi mencari Gomer, membawanya pulang dan menikahinya. Saat Anda membacanya, mungkin Anda pikir semua berjalan baik-baik saja. Saya rasa ada satu titik Hosea terlihat mencintai Gomer. Suatu hari Hosea pulang ke rumah dan mendapati rumahnya kosong. Gomer tidak ada di sana. Hosea kecewa. Hosea pergi ke tempat dia menemukan Gomer dulu. Dan Gomer ada di pojokan dan sedang dipeluk oleh pria lain. Bahkan Gomer mengajak pria itu ke motel. Hati Hosea sangat hancur. Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Tuhan menyuruhku menikahi seorang pelacur dan kulakukan. Tuhan minta aku membawanya pulang, menjadikannya istri, mencintainya, sudah kulakukan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang harus kulakukan? Tuhan berkata, ini yang harus kamu lakukan. Aku mau kamu kembali ke sana, ambil Gomer kembali, beli dia kembali, bawa dia pulang lagi, dan cintai dia lagi. Mengapa? Untuk apa? Pasal 3 ayat 1. Supaya umatku tahu betapa aku mengasihi mereka. Supaya umatku tahu, meskipun mereka menyerah daripada aku tidak menyerah dari mereka. Dengarkan saya. Anda mungkin sudah menyerah dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, saya tahu, saya berbicara dengan orang di ruangan ini yang sedang lemah, yang berkeras hati bahkan tidak ingin berada di sini. Saya berdoa Tuhan, berikan mereka kasih-Mu. Saya tahu terkadang saat kami melalui masa sulit dalam hidup kami, ada kalanya kami minta jawaban. Mungkin ada banyak jawaban yang bagus di luar sana. Saya tahu ada kalimat teologi yang mungkin membuatnya masuk akal. Tapi saat kami merasa tertekan, teraniaya, dan dijatuhkan, kami tidak tahu apakah jawaban itu menolong kami. Kami ingin tahu apa Tuhan di sisi kami. Apa Tuhan tidak meninggalkan kami? Apa Tuhan sedang menyusun gambar utuh, meskipun kami tidak bisa melihatnya? Tuhan, kami butuh iman. Tuhan Yesus, saya bersyukur dahulu Tuhan tidak menyerah, karena Tuhan bisa saja menyerah saat keringat-Mu berpeluh darah di Taman Getsemani. Tuhan bisa saja berkata untuk melupakan semuanya. Saat Engkau dipaku di kayu salib, Engkau bisa menghentikannya. Saat Engkau ditinggalkan sendiri oleh Bapamu di surga, Engkau bisa saja menyerah, tapi Engkau rela ditinggalkan agar kami tidak ditinggalkan. Kau rela dibuang pada masa itu agar kami tidak pernah dibuang. Tolong berikanlah kami iman. Banyak hal yang tidak bisa kami lihat. Banyak pertanyaan yang kami miliki. Tuhan, berikanlah kami iman untuk bertahan dan bertekun. Dalam nama Yesus kami berdoa.